Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hazin, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan ke-22 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Depok. Untuk pembuatan video kali ini yaitu kita untuk mereview terkait learning journal pada hari ini yang tadi pagi sudah dipaparkan materi dan beberapa sesi oleh Bapak Dr. Andes Yahman. Jadi saat ini kami membuat video terkait masalah apa saja yang kami dapat dari pembelajaran tadi pagi. Jadi langsung saja akan saya paparkan beberapa materi yang kami pelajari tadi pagi. Mungkin menjelaskan di awal ada 3 sesi. Yang pertama yaitu pemaparan yang disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Yahman. Yang kedua yaitu diagnosa ataupun identifikasi masalah yang berada pada tempat kerja masing-masing peserta di kelompok 3, yaitu ada 8 orang. Selanjutnya yaitu penutup. Di penutup tersebut Bapak Dr. Andes Yahman menyampaikan terkait masalah kesimpulan dari seluruh dari rangkaian penyampaian materi dan pembelajaran sinkronus. Jadi langsung saja terkait masalah pembelajaran yang sesi pertama di learning journal, yaitu terkait masalah diagnosa organisasi. Jadi pengertian organisasi sendiri adalah organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang berbeda yang saling terkait satu sama lain, yang diupayakan memiliki kesinergian, keselarasan kerja antara bagian-bagian tersebut dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Organisasi sebagai sebuah sistem terbuka. Organisasi dikatakan sebuah sistem terbuka karena perubahan yang terjadi di lingkungan akan memberikan pengaruh pada proses yang terjadi pada internal organisasi. Selain itu, proses transformasi di dalam organisasi melibatkan banyak elemen yang diupayakan interaksinya selaras guna menghasilkan output yang relevan dengan kebutuhan lingkungan menghasilkan secara efektif. Selanjutnya, diagnosa organisasi. Diagnosa organisasi adalah sebuah proses yang sistemik untuk menilai sejauh mana sebuah organisasi berfungsi dengan efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Diagnosa organisasi yang dilakukan secara kolaboratif akan meningkatkan kesadaran para personil di dalam organisasi terhadap isu-isu yang ada, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesiapan para personil tersebut untuk melakukan perubahan. Tujuan diagnosa organisasi untuk mengidentifikasi celah atau gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dari komponen dan fungsi yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, tingkatan diagnosa organisasi. Yang pertama yaitu di level organisasi. Khususnya kita menempati, karena saya sekarang sedang menjalankan amanah sebagai kepala pengamanan khususnya di Rutan Kelas 1 Depok, maka level organisasi yaitu di Rutan Kelas 1 Depok. Yang kedua yaitu di level grup. Level grup ini lebih mengerucut kepada unit, yaitu sebagai bidang kesatuan pengamanan di rutan. Yang ketiga yaitu level individu, yaitu sudah mencakup personal petugas yang ada di Rutan Kelas 1 Depok. Selanjutnya, pemahaman tentang isu pada level organisasi menjadi hal penting di setiap pelaksanaan diagnosa di level grup atau unit dan level individu, mengingat isu tersebut akan mempengaruhi isu di level grup atau individu. Poin yang kelima, proses diagnosa organisasi. Untuk mendapatkan hasil diagnosa yang baik, maka seorang pemimpin organisasi harus mampu menganalisis lingkungan eksternal organisasinya untuk menganalisis perkembangan-perkembangan yang terjadi yang mungkin memberikan pengaruh pada efektivitas dan relevansi organisasinya. Selanjutnya, pemimpin menentukan apa yang harus diubah atau disesuaikan terkait dengan perkembangan lingkungan eksternal tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar melakukan perubahan di lingkup internal organisasi untuk memastikan bahwa organisasi dapat terus adaptif terhadap perubahan lingkungan internal organisasinya. Analisis komponen eksternal organisasi. Pemimpin harus memahami dan peka terhadap perubahan lingkungannya. Analisis lingkungan ini
sangat terkait terutama dengan penentuan strategi atau arah organisasi. Analisis lingkungan ini mencakup beberapa aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Diagnosis komponen internal organisasi, yaitu dalam melakukan diagnosa internal, pemimpin harus masuk bukan hanya pada masalah yang terlihat, namun harus lebih dalam lagi untuk melihat apa sesungguhnya masalah penyebab yang menghambat perubahan menuju kondisi yang diharapkan. Selanjutnya, tahapan diagnosa organisasi. Yang pertama yaitu melakukan analisis lingkungan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi isu serta dampak-dampaknya. Selanjutnya, menentukan isu prioritas. Yang kedua, menentukan gagasan perubahan untuk mengantisipasi isu tersebut. Yang ketiga, identifikasi kondisi yang diinginkan organisasi. Yang keempat, identifikasi kondisi saat ini. Yang kelima, menemukan celah atau gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Yang keenam, mengidentifikasi masalah penyebab dari celah atau gap tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menentukan aksi perubahan yang harus dilakukan untuk menuju kondisi yang diinginkan. Ya, jadi materi tersebut disampaikan oleh Dr. Yahman, ataupun ini juga kami ambil dari modul beberapa materi. Selanjutnya setelah penyampaian materi tersebut, Bapak pengajar menanyakan masing-masing peserta, yaitu mulai dari ada rutan Aceh sampai dengan rutan Padang dan lain-lain. Dan kebetulan saya ditanya di sesi yang kedua, di orang yang kedua, rutan kedua, yaitu beliau menanyakan terkait masalah diagnosa permasalahan yang ada di rutan kelas 1 Depok. Memang pada awalnya rutan kelas 1 Depok ini mengenai perbandingan jumlah antara petugas dan warga binaan yang terlalu timpang, tapi memang akhirnya kita tidak boleh mengeluhkan itu. Jadi kita memaksimalkan apa yang ada. Jadi untuk gambaran saja, petugas yang berjaga setiap hari satu regu itu yaitu 10 orang, mengawasi 1.200 warga binaan. Dan itu merupakan suatu nilai yang gapnya sangat besar. Untuk karena itu banyak celah-celah yang justru ketika berbicaranya melanggar tata tertib ataupun keamanan dan ketertiban itu sangat banyak. Nah, oleh karena itu saya selaku kepala pengamanan mendiagnosa ataupun mengidentifikasi masalah terkait meminimalisir terjadinya masuknya barang-barang terlarang. Contohnya yaitu alat komunikasi, karena kami merasa alat komunikasi tersebut itu adalah awal dari segala permasalahan yang ada di lapas rutan di Indonesia. Oleh karena itu penguatan kepada petugas tidak hanya secara individu, yaitu perlu juga ditambah terkait sarana prasarana berupa digitalisasi terkait masalah alat komunikasi yang dimiliki oleh petugas untuk menghindari permintaan warga binaan secara langsung kepada petugas. Jadi rencana perubahan yang akan saya ajukan dan sudah saya obrolkan dengan mentor, yaitu terkait pendataan seluruh alat komunikasi yang dimiliki oleh petugas. Ketika seluruh petugas memasuki pintu pengamanan utama, itu seluruh petugas wajib untuk men-scan ataupun men-scan barcode. Nanti di situ tampil seperti layar monitor ataupun nanti melalui tab, itu nanti masih dipikirkan. Jadi sistemnya seluruh petugas ketika memang tidak ada data kepemilikan handphone, alat komunikasi tersebut tidak diperkenankan untuk masuk. Jadi hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya mohon arahan dan bimbingan para tenaga pengajar, mentor, dan coach. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.